menunggu itu disuruh masyarakat WR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Punggelan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Punggelan. Puji syukur hari ini kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam acara diseminasi dan aksi nyata program Guru Penggerak. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara keempat, diseminasi materi. Dan acara yang kelima, tanya jawab serta penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Penny, persilahkan menempatkan diri. Bapak Ibu Guru dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah kepada Bapak Sudyo SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kita panjatkan puji kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dan mencoba menimba ilmu yang akan dipaparkan nanti oleh Pak Abdul.
plus 1 ya Pak Abdul ya. Hari Jumat Pak Abdul rasan-rasan terhadap kegiatan ini yang pada intinya akan melakukan diseminasi dari apa yang dipelajari pada program guru penggerak begitu. Pada waktu itu ada beberapa alternatif yang akan mau disampaikan, alternatif menggunakan sistem online atau mau diterapkan di tempat lain, dan yang ketiga adalah akan mencoba menggunakan bersama di tempat kita. Karena ada beberapa option, akhirnya saya tangkap saja itu di tempat kita saja pada hari Senin. Tapi hari Senin kelihatannya ada tergesa-gesa, kemudian coba di hari Selasanya. Dan waktu yang dibutuhkan ya secukupnya. Kalau kemarin pada saat itu hanya 1 jam, apakah 1 jam cukup? Nah akhirnya tadi kita mencoba untuk memulai lebih awal. Semoga kegiatan ini nanti berjalan lancar. Perlu diketahui Bapak Ibu, memang kegiatan ini adalah kegiatan terkait dari program guru penggerak, yang mana kalau dulu yang pernah saya ikuti pada saat yang pertama kalau saya Bapak ya, pembukaan di situ juga kegiatannya betul-betul sangat menarik, walaupun nanti juga untuk para peserta guru penggerak juga harus meluangkan waktu yang lebih banyak begitu, karena dari program dan apa yang harus diserap dan apa yang harus akan dikuasai itu memang betul-betul membutuhkan kesiapan dari para guru gitu. Di sini SMP kita ada 1 yang terbawa dari guru penggerak. Harapan dari kami sekiranya mungkin ke depan ada yang muncul lagi begitu. Jadi berkesinambungan dan akan memperoleh kemudahan-kemudahan yang lebih banyak kalau Bapak Ibu masuk ke dalam guru penggerak. Yang jelas ilmunya, teknik dalam pengajarnya otomatis nanti akan mengikuti begitu. Dan ini yang harus kita perlu sikapi bersama begitu. Ada dulu ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, dari kegiatan guru penggerak memang yang banyak program-program yang ada di dalamnya di situ. Tadi kalau kita di sekolah ini, tadi yang saya katakan mungkin ke depan dari Bapak Ibu ada yang menyusul. Ini sudah ada berapa Bapak? 7. Mungkin nanti ada angkatan berapa atau masih berjalan angkatan ke-7-nya? Ke-7 itu baru tahap 1, kemungkinan tahap kedua masih bisa masuk. Yang baru tahap 1. Semoga lebih mudahan ya begitu, dan semoga Bapak Ibu yang lain juga bisa mencoba ya. Kita harusnya negeri yang belum negeri pun sama begitu, diperbolehkan. Nah, ini nanti sebagian dari ilmu yang didapatkan dari Pak Abdul akan mencoba disampaikan ke Bapak Ibu semuanya, yang intinya nanti adalah berkaitan terhadap budaya positif, ya budaya positif. Agar tidak mengurangi waktu yang terlalu lama, kesempatan berikutnya nanti saya berikan langsung pada Pak Abdul sepenuhnya, monggo secukupnya untuk bisa mendiseminasikan dari budaya positif yang akan kita bangun begitu. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari Bapak Ibu. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz. Terima kasih kepada Bapak Setio atas sambutannya. Acara yang kelima
diseminasi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdullah SPD. Kepada Bapak Abdullah, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Setio Utomo selaku Kepala SMP Sumedang, Ibu Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, dan rekan-rekan baik dari teman-teman guru maupun TU yang kami hargai sepenuh hati, yang kami hormati, yang kami sayangi, karena setiap kali kita harus selalu bekerja sama untuk membuat sekolah kita semakin baik dan semakin baik. Tidak lupa selawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah, kemarin hari Jumat saya berbincang-bincang tentang hal baik yang saya dapatkan di materi budaya positif. Materi budaya positif ini materi keempat yang saya pelajari di program guru penggerak. Materi keempat, jadi selama mulai dari bulan Juni sampai hari ini sudah 4 modul yang kami pelajari. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Dewantoro, mungkin suatu saat akan saya share kembali. Kemudian yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah materi visi misi guru penggerak, dan yang keempat adalah materi budaya positif. Dan materi keempat ini yang menurut saya paling menarik. Oleh sebab itu saya kemarin ada alternatif beberapa, itu saya berdiskusi dengan kepala sekolah. Saya condongnya ya saya share dulu dengan teman-teman di sini. Mudah-mudahan nanti bisa mengimbas, walaupun mungkin waktunya singkat, paling hanya 1 atau 1,5 jam lah, tidak sampai. Mudah-mudahan dari yang saya terima kemarin bisa tertular kepada teman-teman. Walaupun saya sendiri dalam waktu 2 minggu untuk mempelajari modul budaya positif ini ya masih sangat dangkal pemahamannya. Saya masih harus mengkaji dan mengkaji materi yang kemarin disampaikan. Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan apa yang saya terima kemarin. Bukan berarti di sini saya menggurui, ya Bapak Ibu, saya hanya berbagi saja. Yang saya tahu, mudah-mudahan kalau saya bagi dengan teman bisa lebih bermanfaat daripada saya simpan sendiri, itu nggak ada manfaatnya. Mohon izin untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Saya sampai saja di sini. Ya, materi budaya positif di sekolah yang merupakan materi keempat atau modul 1.4. Bapak Ibu, ada beberapa pernyataan. Cek. Ada beberapa pernyataan yang akan saya tampilkan. Nanti Bapak Ibu kira-kira setuju nggak dengan pernyataan ini? Coba dijawab dalam hati saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu pernyataan yang pertama. Karena kita sering menghukum ya. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, berarti hukuman atau hal positif, atau memberikan hukuman dengan hal yang baik. Contohnya untuk membersihkan, itu kan baik, nyapu halaman. Seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Dijawab dalam hati saja, setuju apa tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar
anak kita kan sering berikan aplaus kepada si A, atau kita berikan ini yang dapat bisa menjawab, saya kasih reward uang, ini ada uang 10.000, 20.000. Saya juga pernah seperti itu. Ya, nanti Bapak Ibu akan bisa menjawab ini setelah saya paparkan materi yang kemarin saya peroleh. Baik apa tidak, setuju apa tidak. Bisa saja saat ini Bapak Ibu setuju, nanti di akhir Bapak Ibu tidak setuju. Yang akan kita pelajari mulai dari disiplin positif, makna disiplin, nilai kebajikan, teori motivasi, teori kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan restitusi, 5 posisi kontrol. Banyak sebetulnya. Saya mempelajari 2 minggu itu belum cukup, ya, belum cukup memahami. Tapi ya sedikit yang saya pahami, saya coba share ke Bapak Ibu semua. Yang berikutnya, budaya positif di sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Kita sudah tahu lah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya ya seperti itu, kita sudah tidak asing dengan kata-kata budaya. Tetapi menurut ahli yang lain, budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan menggambarkan kebiasaan yang diwariskan, yang dimiliki oleh suatu anggota masyarakat maupun anggota tertentu, termasuk sekolah kita. Kalau sekolah kita punya kebiasaan yang kita semua itu perawat, itulah budaya, ya, menjadi ciri. Budaya itu menjadi ciri. Ada juga yang berpendapat budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Terus yang berikutnya positif, menjalankan segala jenis hal baik dan bermanfaat. Pokoknya yang baik-baik menurut apa yang kita yakini. Sebagai contoh, menolong itu kan baik, rajin itu kan baik. Itulah makna positif. Jadi intinya apa budaya positif di sekolah Bapak Ibu? Intinya apa? Ya budaya yang baik, kebiasaan yang baik, tindakan yang baik di sekolah. Contohnya apa yang sudah Bapak Ibu pahami? Hal yang baik. Makan bersama itu budaya positif, betul. Itu budaya positif. Tapi pada intinya itu yang mengarah kepada seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Salah satu pemikiran beliau itu kita harus berhamba pada murid. Maknanya apa berhamba pada murid? Jadi semua yang kita lakukan di sekolah itu semata-mata untuk kepentingan murid dan murid. Jadi bukan untuk guru, bukan untuk sekolah, tapi fokus untuk murid. Semua yang kita lakukan untuk murid dan murid. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang seperti ini. Bayangkan ya, Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat berharga di tangannya. Bapak Ibu kepalkan di tangannya, ya, barang yang berharga entah apapun itu, mungkin emas atau informasi rahasia seperti yang dimiliki oleh siapa? Sambo, ya. Kemudian sesuatu yang sangat berharga itu akan Bapak Ibu pertahankan sekuat tenaga, ya, itu sudah pasti ya, akan dipertahankan dengan sekuat tenaga. Tetapi teman Anda mencoba merayu jenengan untuk memberikan apa yang ada di tangan Anda, melakukan dengan segala cara, mungkin dengan cokokan, dengan memberi uang, imbalan, atau memelas, atau bahkan ancaman. Kira-kira Bapak Ibu bisa dipraktekkan nanti dengan siapapun, ya, bisa dipraktekkan. Bapak Ibu akan membuka tangan untuk memberikan yang berharga atau tidak? Ya, kira-kira bukan? Tidak. Benar, Wati?
Bu Yudi tergantung, sudah berbeda ya dua orang. Mungkin Bu Yudi melihat ini berharga bagi saya, tetapi mungkin orang itu lebih membutuhkan, jadi akan dengan ikhlas membuka tangannya. Silakan diambil. Ya. Atau ada bujukan rayuan, menawarkan itu kok kelihatannya menarik, akan dibuka. Ya, semua tergantung Bapak Ibu. Ya, jadi sebetulnya yang bisa mengontrol itu Bapak Ibu sendiri. Orang lain nggak bisa. Keputusan ada di Bapak Ibu guru, termasuk saya, ya, termasuk saya. Orang lain nggak bisa sebetulnya mengontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu mengambil keputusan pasti ada alasan. Termasuk siswa mau berbuat apapun pasti ada alasan. Apa betul selama ini kita bisa mengontrol siswa? Betul nggak? Pak Yosin ini apa? Siswanya rapi, bagus, manut dengan saya. Apa betul kita yang mengontrol? Coba dijawab dengan yang tadi. Betulkah kita yang mengontrol? Apakah siswa yang saat itu sedang mau dikontrol? Ikut sajalah biar Pak Yosi gak marah. Oke, nah Bapak Ibu pasti punya jawaban. Sebetulnya semua orang itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri, termasuk orang lain. Kok kebetulan saat itu dia mau kelihatannya dikontrol oleh kita? Karena dia pasti punya alasan. Seperti tadi Bu Yudi membuka tangan, punya alasan. Bu Ika tidak mau membuka tangan, punya alasan. Oke, Pak Ibu, lanjut. Nah, kita akan mencoba berubah paradigma. Selama ini kita mengontrol orang dengan teori yang disebut stimulus respon. Apa itu stimulus respon? Stimulus itu ya rangsangan, respon itu tanggapan. Nah, kita mengontrol orang dengan itu. Kita berikan rangsangan dulu, tanggapannya seperti apa, ya. Stop dulu. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kita beranjak dari paradigma cara pandang kita ubah dari stimulus respon dengan rangsangan untuk mengharapkan suatu tanggapan, ya, seperti kita memberikan hukuman biar anak-anak itu perilakunya jadi seperti ini. Itu stimulus respon. Kita berubah pandangan kita coba ubah menjadi teori kontrol. Nanti Bapak Ibu akan memahami apa itu teori kontrol, bagaimana mengontrol anak. Ya. Nah, saat Bapak Ibu menganggap kita bisa mengontrol murid, sebetulnya itu adalah ilusi, Bapak Ibu. Ilusi. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid, tetapi saat itu murid mempersilahkan dirinya untuk mengikuti apa yang diharapkan oleh guru, apa yang diminta oleh guru. Karena saat itu murid pasti punya alasan, saya mau melakukan ini biar gurunya nggak seperti itu dengan saya. Gitu. Jadi kita hanya saat kita menganggap murid itu sudah kita kontrol, sebetulnya itu hanya ilusi saja. Saat itu murid yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu Bu Yudi, ya, yang mengizinkan tangannya untuk membuka dengan berbagai bujukan. Sebetulnya yang mengontrol adalah Bu Yudi sendiri, bukan temannya Bu Yudi atau Bu Siti yang merayu-rayu, yang ngasih uang sampai jutaan untuk bisa membuka. Yang kedua, sebetulnya ilusi Bapak Ibu saat kita mengkritik seseorang itu kita membuat orang merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter. Ya, itu ilusi. Karena sebetulnya yang dilakukan itu adalah melemahkan jati dirinya, mengikis keyakinannya. Sebagai contoh kayak gini,
rumah Bapak Ibu semua adakah tulisan peraturan harus mandi 2 kali sehari? Ada enggak aturan itu? Pasti tidak ada. Tetapi kenapa kita kok mandi 2 kali sehari? Nah, itu nanti Bapak Ibu akan menemukan jawabannya sendiri. Oke, berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, seperti kita memberikan apresiasi, penghargaan, ya, dalam waktu tertentu, Bapak Ibu, itu efeknya sama dengan hukuman. Bapak Ibu pernah menghukum anak, ya, atau pernah sering memberikan penghargaan, karena dalam jangka waktu tertentu anak itu hanya akan tergantung dengan itu, ya. Yang diharapkan hanya apa? Apresiasi, ya. Yang diharapkan hanya apresiasi. Maka kalau dia tidak diapresiasi, dia nggak mau, maka dia akan kemauan dirinya untuk berkembang akan sangat tergantung itu. Beda dengan kita sudah meyakini bahwa mandi sehari 2 kali itu menyehatkan, gak ada imbalan, gak ada apapun, kita akan melakukan. Nah, yang kita harapkan, kita buat anak-anak kita itu punya keyakinan seperti mandi 2 kali sehari, sehingga kita tidak perlu memberikan apresiasi, tidak perlu memberikan hukuman. Mereka sudah jalan sesuai dengan hal-hal positif yang mereka yakini. Ini lebih ke arah psikologi ya Bapak Ibu, ya. Makanya saya yang sudah mengalami, baru sudah 33% proses yang saya alami. Kalau ke depan ada program guru penggerak lagi, Bapak Ibu ikut, insya Allah manfaatnya banyak, terutama buat diri sendiri, yang kedua buat murid. Makanya kemarin saat saya praktekkan langsung, saat bersama Pak Sino melatih anak, di awal motivasinya sangat kurang, anak lemah, ya, mentalnya lemah, banyak mengeluh. Tetapi pas saya dengan Pak Badrun mulai terjun bareng Pak Sino, kita motivasi, kita tumbuhkan keyakinan. Panas-panas pun, becek pun, mereka semangatnya luar biasa. Saya hanya memberikan penguatan sekali. Saya tumbuhkan kesadaran pada diri anak-anak tentang apa yang sebetulnya ingin mereka capai. Bukan saya yang memerintah, tapi yang ingin mereka sendiri capai. Nah, kita nggak bisa maksa begitu, ya. Itu hanya ilusi saja. Sebetulnya mereka menurut dengan kita pasti ada tujuannya. Pasti bisa saja Ben Bunarwati orang marah karena Bunarwati ini misalkan seperti itu, pura-pura turun, ya, sama. Ini ilusi-ilusi tentang mengontrol murid. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu, teori stimulus respon yang selama ini kita terapkan dengan teori kontrol. Yang pertama, kita ingin orang lain itu anggapannya sama dengan kita. Tetapi kalau pakai teori kontrol, kita memahami orang lain itu pasti punya pandangan berbeda tentang sesuatu, ya. Yang itu lagi. Ini kalau berbeda. Nah, perbedaannya itu perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Ya, kita anggap anak yang bajunya keluar itu salah, ya. Padahal anak pasti punya tujuan. Bajunya dikeluarkan. Kemarin saya gali, sudah saya terapkan di kelas, saya gali yang bajunya keluar. Ternyata apa Bapak Ibu? Mereka menganggap kalau bajunya dikeluarkan itu lebih keren, itu merasa lebih keren. Terus tak compare dengan anak perempuan. Anak perempuan coba tak tanya yang perempuan itu, yang senang melihat anak laki-laki bajunya masuk rapi, tunjuk tangan, semuanya tunjuk tangan. Memang itu tidak bisa merubah pandangan anak-anak laki-laki yang bajunya keluar, tapi
paling tidak dari 10 anak laki-laki ada yang ternyata ada yang menyadari bahwasanya saya berarti beragama salah. Bapak Ibu jangan takut. Hanya jadi kalau Bapak Ibu ngajak ke 100 orang, ya 2% saja, ya 2 orang sudah ikut dengan Bapak Ibu, mengikuti pandangan Bapak Ibu, itu sudah bagus. Itu hasil penelitian. Cuma 2%, ya itu sudah bagus. Nah kalau dari kita semua warga di sini ambil 2%-nya saja dikumpulkan sudah banyak Pak. Insya Allah seperti itu. Jadi mulai saya mempelajari ini, saya hampir tidak pernah menyalahkan anak. Saya memahami tujuannya apa sih anak berperilaku seperti itu. Nah, kita mulai mempelajari teori kontrol. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Termasuk orang lain tidak bisa mengontrol Anda. Model berpikir menang kalah, kalau teori kontrol itu menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nanti Bapak Ibu bisa mengkaji lebih dalam. Nah, nanti materinya akan saya share. Ini psikologi, arahnya psikologi. Kalau Bu Yuli sudah memahami ini tentunya. Tapi beberapa memang ilmu baru. Nah, disiplin positif. Ini akar untuk membentuk budaya positif Bapak Ibu. Ya, kita sering bilang disiplin. Apa itu sebetulnya disiplin Bapak Ibu? Yang selama ini dipahami Bu Siti, disiplin apa Bu Siti? Tepat waktu. Pak Joko? Ya, tertib. Terus aturan, taat aturan. Terus biasanya efeknya apa kalau yang tidak disiplin diapakan? Dihukum. Ya, sanksi, hukuman. Nyaman enggak kira-kira? Disiplin ini kaitannya dengan kenyamanan buat anak enggak? Tentu tidak. Karena itu nanti kaitannya seperti itu. Yang jelas yang ada di pikiran kita, ya, kebanyakan orang akan menghubungkan seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, tata tertib, peraturan, ketentuan, kepatuhan, dan hukuman. Ya, hukuman ini yang terakhir Bapak Ibu usahakan tidak diberikan. Ya, nanti Bapak Ibu akan bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Jadi ada 3 pilihan nanti yang bisa Bapak Ibu laksanakan. Nah, pasti kalau orang bicara disiplin kaitannya dengan ketidaknyamanan. Benar kan? Seperti itu kan? Kita saja yang sudah dewasa masih merasa tidak nyaman kalau berbicara masalah disiplin. Apalagi anak-anak kita. Nah, ini konsep yang selama ini tertanam. Mari kita bareng-bareng ubahnya. Masih di sini. Nah, terus sebetulnya makna disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Itu paradigma lama kita. Disiplin pasti juga kaitkan dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu, nih dari asal katanya disiplin itu artinya malah belajar Bapak Ibu. Belajar, bukan peraturan, bukan tertib, malah belajar. Ya. Nah, berasal dari kata yang sama juga disiplin, yang artinya pengikut. Jadi dulu Sokrates itu murid-muridnya itu dibilang disiplin atau pengikut. Nah, kayak misalkan Pak Badrun mau mengikuti suatu aliran roh Gonjati, ya, cara seperti ini. Tentunya Pak Badrun punya alasan-alasan mengikuti itu, ya, punya keyakinan, kalau saya ikut itu nanti saya akan jadi kuat, saya harus melakukan ini. Maka Pak Badrun akan bisa dibilang pengikut yang disiplin, punya disiplin. Nah, dengan disiplin ini orang akan bisa menggali potensi yang ada pada dirinya.
Jadi dari asal kata belajar. Konklusinya apa Bapak Ibu? Nah, jadi apa itu disiplin? Disiplin itu belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang diinginkan, yang kita inginkan sesuai dengan nilai yang kita ini. Contoh sederhana tadi masalah kesehatan mandiri, ya. Yang diyakini apa nilai-nilainya? Kebersihan. Kalau sehari sudah mandi 2 kali, berarti kita katakan dia sudah disiplin. Karena apa? Mandi bukan karena diperintah, mandi bukan karena ada peraturan, tetapi mandinya itu karena ada nilai yang dia yakini, yaitu kesehatan. Anak datang tepat waktu, ya, tidak keluar sebelum jam istirahat, ya. Kalau perilaku itu tumbuh karena kesadaran dirinya, maka kita katakan anak itu disiplin. Karena nilai apa yang dia yakini? Nilai apa? Waktu itu penting. Dan banyak lainnya. Saling menghormati, ya. Nilai saling menghormati bukan karena ada peraturan. Jadi disiplin itu sebetulnya belajar mengontrol diri dengan nilai yang nilai-nilai kebaikan, tentunya tadi nilai positif. Nah, nilai-nilai kebaikan ini disebut nilai kebajikan universal. Ya, kita bilangnya nilai kebaikan aja, nilai positif yang kita yakini itu baik. Nilai kebaikan itu tidak akan bertentangan dengan agama, budaya, adat istiadat maupun berbagai pandangan dari organisasi lain, tidak akan. Karena nilainya pasti sama. Kalau nilai kebaikan pasti baik. Yang namanya kesehatan, pandangan siapapun pasti baik. Ya, yang namanya jujur, menurut agama apapun pasti baik. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, nilai kebajikan yang ingin kita gapai adalah profil pelajar Pancasila. Ini mau ditelaah dari agama manapun, yang namanya nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia itu baik. Agama manapun, budaya manapun pasti menganggap baik. Itulah nilai kebajikan. Terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu yang ingin kita gapai dari anak-anak kita. Cuma sekarang istilahnya profil pelajar Pancasila. Kalau dulu karakter. Ya, jadi itu nilai-nilai kebaikan yang ingin kita capai dari anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang teori motivasi. Jadi bagaimana dia anak melakukan, ya, karena kita melakukan juga pasti punya tujuan atau motif. Nah, setiap perilaku pasti ada tujuan atau motivasinya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ada 3 kelompok besar motivasi perilaku seseorang. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa saja siapa Anggale di adat Buika ini tugas dikerusakan langsung mengerjakan. Bisa saja tujuannya bukan karena dari dalam dirinya, tapi dia nggak dimarahi Buika. Kira-kira kalau tujuannya itu bagus tidak buat si anak? Bagus tidak? Tidak akan bagus. Tidak akan bermakna bagi si anak melakukan kegiatan itu. Dia hanya mencari aman, nyaman. Yang kedua, Bapak Ibu, perilaku orang itu bisa saja untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau apresiasi. Contohnya, Bu Penny, ya, yang gambarnya bagus sekali, saya
kasih nilai 90 atau saya kasih penghargaan, bisa saja itu tujuan anak. Tetapi dalam jangka waktu tertentu itu tuh nggak akan efektif. Bahkan anak itu bisa dihukum oleh penghargaan yang Bapak Ibu berikan. Anak itu akan terhukum karena nanti anak dalam berperilaku akan tergantung pada penghargaan. Ya. Kalau penghargaannya nggak bagus, nggak baik, perilakunya akan berubah seperti itu. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira motivasi seperti ini Bapak Ibu. Si Anggali ingin mengerjakan ini karena takut dimarahi Bu Ika. Si siapa? Yang cantik itu siapa? Dini. Ya, si Dini kalau Pak Warsino hafal sekali itu. Si Dini. Ya, mengerjakan itu karena dia ingin pintar. Kira-kira lebih bermakna-makna yang dilakukan Anggali dengan Dini. Ya, lebih bermakna karena apa? Motivasi dia mengerjakan, melakukan itu dari dalam diri, bukan dari luar. Jadi ada 3 tujuan perilaku Bapak Ibu. Besok kalau anak kita berperilaku, kita cermati kira-kira tujuannya apa. Ya. Nah, yang 1, 2 itu kita sebut motivasi kebalik. Ini eksternal ya, kebalik dari jenisnya. Ya, ini motivasinya dari luar, bukan dari dalam diri. Ini ini kebalik. Ya, nulisnya kebalik. Karena sudah malam tadi malam baru dibuat sih. Ya. Jadi pasti tergolong 3 tujuan ini. Ya, menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan, atau untuk menghargai diri sendiri. Nah, kita kan selain sebagai orang tua murid-murid kita juga sebagai orang tua anak kita. Mulai sekarang dilatih ya anak melakukan sesuatu itu karena motivasi dirinya, bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan penghargaan. Makanya mulai sekarang saya sering sekali mengungkapkan kata-kata nilai bukan tujuan utama. Kemarin saya sampaikan ke kelas, saya mulai melihat anak itu betul-betul di kelas C ya. Kemarin saya mencoba untuk melatihkan anak hal yang sederhana, ngitung sederhana, perkalian silang itu. Ternyata saat anak itu bisa, raut mukanya itu beda loh Bu. Bisa karena bukan karena terpaksa, tapi bisa karena dari dalam diri. Itu raut mukanya beda, kelihatan bahagianya itu beda. Dengan karena ingin dapat nilai, takut dihukum. Sebetulnya yang ingin kita gapai itu, ya. Kemarin saya sempat menyampaikan saat motivasi anak saat pembubaran itu, pembubaran paskibra, ya. Penghargaan, tapi mungkin anak-anak belum paham. Penghargaan itu bisa menghukum, penghargaan bisa menghukum. Menghukum siapa? Diri anak itu. Karena apa? Suatu saat kalau kita terus-menerus memberikan penghargaan, akan mematikan motivasi internalnya, sehingga dia berperilaku pasti karena motivasi eksternal. Bapak Ibu. Nah, ada 3 pilihan. Ini hal baik Bapak Ibu. Ya, ada 1 pilihan baik, 2 yang baik. Hukuman itu kita anggap kurang baik. Jadi jangan jadikan budaya di sekolah. Ya, konsekuensi masih kita anggap netral. Dan yang baik, hal baru sama sekali baru buat saya juga ini, namanya restitusi. Bapak Ibu akan memahami. Nah, ini hal baru. Ya. Jadi ada 2 identitas. Ada identitas gagal, ya, dari hukuman itu.
Ya, berarti kalau kita sering menghukum, kita termasuk dalam identitas gagal. Ya, karena efeknya nanti kelihatan sekali Bapak Ibu. Sampai nah, sesuatu yang menyakitkan itu hukuman. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan restitusi itu pilihan Bapak Ibu. Bahasa kampanye kita memperbaiki anak-anak. Ya, hukuman bedanya kayak gini lah. Kalau hukuman hanya kita yang menentukan, anak nggak tahu. Ya, kalau konsekuensi anak udah tahu. Misalkan melakukan kesalahan ini, kamu harus melakukan ini untuk konsekuensinya. Contohnya si nanti Anggane nggak mengerjakan tugasnya Bu Ika. Nanti Bu Ika, karena kamu nggak mengerjakan PR, saat ini kamu kerjakan ini. Nanti jam istirahat kamu nggak boleh keluar, harus mengerjakan ini. Itu konsekuensi. Ya, tapi harus anak-anak sudah tahu, atau minimal terkait dengan kesalahan yang dilakukan. Yang namanya hukuman kayak gini, anak telat masuk ke kelas, terus disuruh nyuci WC, ya nggak nyambung, itu hukuman. Ya, jadi kalau konsekuensi minimal nyambung. Nggak mengerjakan PR berarti ya nanti dikasih tugas tambahan, nyambung. Terus restitusi itu pilihan, memperbaiki. Kita coba memperbaiki kesalahan anak. Nanti ya Bu ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Hukuman anak tersakiti seperti saya. Ya. Kalau konsekuensi tidak nyaman, memang anak nggak nyaman, tapi tidak sampai tersakiti karena anak juga nalar, saya kesalahannya ini, ya sanksinya kayak gini member. Nanti kalau anak itu pulang ke rumah bilang ke orang tua, ya orang tua akan memaklumi. Tapi seringkali kita mendengar di TV, orang tua datang ke sekolah protes, anaknya dikasih hukuman ini suruh bersihkan WC. Itu karena nggak nyambung. Nah, kita arahnya minimal ya konsekuensi, idealnya restitusi, memperbaiki. Nah, berikutnya nah ini ciri-cirinya Bapak Ibu nanti bisa memahami sendiri ya. Yang harus dilakukan seperti itu. Restitusi mencari solusi, ya, mencari solusi dari masalah yang dihadapi anak, bukan menghukum. Jadi fokusnya restitusi itu mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh anak. Kemarin kalau Pak Badrul sudah paham, kemarin sudah Pak ajak membuat video restitusi, simulasi restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat video saya simulasi restitusi dia sampai 4 bulan. Tapi di channel saya belum saya upload di sampai 4. Jadi intinya seperti ini kalau restitusi. Kemarin saya menemui anak, bajunya keluar, tidak dompet dan lain sebagainya. Kita gali, ya, kita gali, tapi tidak fokus ke masalahnya, fokus ke solusinya. Kita tawarkan solusinya. Ya, mungkin anak tidak. Yang saya temui kemarin, anak nggak menghormati guru. Seringan Bapak Ibu mencoba gitu. Yang kemarin satu anak inisialnya Y, kelas 8 B, 8B. Saya restitusi hari ini sudah sangat berubah. Saya tidak menyalahkan dia, tapi saya coba sadarkan dia dengan nilai-nilai baik yang ada di lingkungannya, yang sebetulnya ada di dirinya tapi tidak dia sadari. Kemudian dia tahu, oh itu salah berarti Pak, maka saya harus seperti ini. Bukan saya yang menentukan kamu harus seperti ini. Tidak. Nanti dia akan sadar sendiri. Dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Dia akan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak banyak video simulasinya. Ini insya Allah bermanfaat sekali buat kita. Ya. Jadi kalau hukuman itu sifatnya negatif, pasti efeknya jelek.
kita nggak akan mendisiplinkan anak. Dalam jangka waktu tertentu anak nggak takut hukuman. Bapak Ibu ingat ya, Pak Arsono dulu ya, senangnya apa? Hukum kan. Tapi bagi anak-anak yang udah terbiasa nggak takut, nggak akan bisa mendisiplinkan anak. Ya. Kelihatannya yang paling jarang sekali menghukum itu saya dari sini, di sini dulu. Ya, malah hampir nggak pernah hukum. Ya. Nah kalau konsekuensi itu netral, kalau positif, restitusi itu positif. Nah, mode paksaan itu hukuman, pasti maksa, hukuman itu maksa. Kemudian konsekuensi itu termasuk stimulus respon. Ya, nah restitusi itulah teori kontrol. Contoh teori kontrol untuk mengontrol anak, perilaku anak. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, penghargaan maupun hukuman itu cara mengontrol ya perilaku seseorang, tetapi justru akan menghancurkan potensi anak itu sendiri. Karena motivasi intrinsipnya, motivasi internalnya akan terkikis dengan penghargaan maupun hukuman dalam jangka waktu tertentu. Ya, misalkan seperti ini, Bapak Ibu setiap kali bertanya, anak yang berhasil menjawab dikasih hadiah. Maka orientasi anak itu akan ke hadiahnya, bukan untuk mewujudkan dirinya sesuai dengan yang dia inginkan, tapi ingin melakukan karena suatu hadiah atau penghargaan. Hati-hati Bapak Ibu ya, ini ilmu baru buat saya. Ini bukan pendapat saya, ini pendapat ahli. Tentunya sudah terverifikasi karena ini materi resmi dari Kemendikbud. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Restitusi jadi program perbaikan, memperbaiki. Ya, Bapak Ibu, kita coba biasanya di posisi mana dalam mengontrol anak? Yang pertama, penghukum. Apakah saya seorang penghukum? Apakah saya seorang pembuat merasa bersalah? Apakah saya seorang teman? Apakah saya seorang pemantau? Apakah saya seorang manajer? Bapak Ibu lihat di sini. Ya, yang pasti pernah melakukan itu. Yang di bagian mana? Berarti itulah posisi Bapak Ibu. Pernah menunjuk-nunjuk menyakiti? Saya pernah dulu. Ya. Kamu itu disuruh kerjakan PR, malah tidur main HP, ya. Nah, berikutnya membuat merasa bersalah. Posisi ini membuat anak merasa bersalah, ya, merasa bersalah. Kemudian teman, ya, kita anggap anak sebagai teman. Jadi saat anak melakukan kesalahan, kita bincang-bincangnya kayak seorang teman itu, asik, nyaman, gitu. Tapi nanti juga ada efeknya. Kadang-kadang seperti ini, murid akrab dengan saya, malu dengan saya, tapi bisa dengan Pak Bedul nggak malu. Itu berarti ada yang salah yang saya lakukan, ya. Atau ada yang salah dengan si anak, atau si anak berperilaku karena alasannya saya, itu berarti belum bagus. Jadi seandainya anak yang kita harapkan, kalau anak itu berperilaku bagus terhadap saya, kepada semua guru yang lain juga bagus, ya. Nanti kita idealnya ke arah manajer. Nah, kalau Pak Arsono itu dulu seringnya bawa aturan video, nyatet. Itu berarti masih ke apa Bapak Ibu? Nyatet. Pemantau. Kalau pemantau itu pasti, kalau sama aturan apal banget. Saksinya ini apal banget. Jadi yang lain, iya.
Hukum itu menghadir, menunjuk-nunjuk. Tadi sampai mana? Dan hari dulu aja restitusi. Dan tadi kampanye memperbaiki. Jadi restitusi itu proses untuk memperbaiki anak. Ya. Ini kolaboratif. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak loh ya. Jadi tawaran mau diperbaiki apa enggak. Jadi kita tidak bisa baju, misalkan bajunya artis itu ya kan sobek, ininya biasanya pada sobek-sobek. Kita nggak bisa memaksakan untuk memperbaiki. Tahu-tahu di jualan ada artis ini tak jahitkan. Jadi kalau kita mau merestitusi anak kita nggak bisa maksa, kita tawarkan. Ya, kita tawarkan. Kamu mau menjadi baik nggak? Nah, seperti itu. Nanti ada tahapannya, Bapak Ibu. Nah, cirinya, ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut melihat ke dalam dirinya tentang nilai yang diyakini. Contohnya kalau anak enggak sehari mandinya cuma sekali, kita ingin memperbaiki menjadi 2 kali, kita geret ke arah keyakinan akan kesehatan. Maka nanti dia akan menyadari akan jadi mandi 2 kali karena alasan dari dalam dirinya. Intinya seperti itu kawannya. Nah, berikutnya ciri restitusi diri termasuk kita. Jadi restitusi tidak hanya untuk orang lain tapi diri kita sendiri. Mungkin seperti ini cara restitusi diri Bapak Ibu ya. Ya ini untuk otomatis juga buat saya. Saya hari ini datang jam 7 karena saya akan ngajar jam pertama. Ya, saya akan ngajar jam pertama. Saya punya kewajiban ngajar jam pertama. Kemudian besoknya lagi atau orang lain datang jam 7 karena Pak Kepala Sekolah hari ini berkayak gini apa Pak? Berteng-teng di depan gerbang. Yang bagus saya atau teman saya? Itu saya kan? Iya. Karena apa? Dia mengkaitkan perilakunya dengan motivasi dari dalam dirinya, bukan karena orang lain. Yang tadi berangkat kasih tentunya kan menghindari hukuman, ketidaknyamanan di tegur Bapak Kepala Sekolah. Itu arah restitusi. Berikutnya fokus pada solusi ya. Jadi jangan kesalahannya diulang-alik. Kalau anak nggak sopan dengan kita, jangan ketidaksopanan itu diulang-alik terus ya. Ya. Malah saya nggak menanyakan kesalahannya apa. Saya cuma mengkaitkan dengan apa yang dia yakini. Nanti kalau perlu kita praktekkan. Mengembalikan murid pada kelompoknya. Contohnya gini Bapak Ibu, real ya. Ada anak ribut di kelas, kita balas pakai bagus. Murid kecewa pasti. Teman yang lain juga akan menjawab, oh dia salah. Mungkin beberapa, oh saya nggak mau berteman dengan dia. Dia istilahnya dikeluarkan dari kelompok kelas itu karena melakukan hal yang tidak baik menurut kelas itu. Nah restitusi itu arahnya kesalahan dia diperbaiki agar dia diterima kembali oleh kelompoknya itu. Seperti itu arah dari restitusi.
Ini posisinya sebagai apa ya? Tadi kan ada posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, terus teman, pemantau, dan manajer. Memanajemen si anak itu posisi manajer. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa? Posisi apa, Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu menunjukkan kekecewaan kepada anak. Apa? Kayak hati-hati ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ayolah, lakukan demi saya, lakukan demi ibu. Misalkan anak nggak mau mengerjakan PR tuh, ayo nang, udah bagus, PR sekarang. Jangan mengontrol anak juga. Ya, sebagai apa posisinya gitu. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau nanti mendapatkan uang 10.000 ini kalau kamu bisa berbuat ini? Kalau kamu nggak melakukan ini, kamu nggak berbuat salah lagi. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, anak bajunya keluar, ya, misalnya, atau misalkan seperti ini, anak berkelahi, kemudian tarik-tarikan yang perempuan itu sampai bajunya kancingnya lepas. Itu kan masalah. Dua anak bermasalah. Bagaimana merestitusi biar kedua anak itu baik lagi, nggak ada yang dirugikan. Ya, terus kamu selalu yang paling terakhir. Misalkan Pak Yosi coba lari, lari pemanasan lah. Kok satu anak itu paling terakhir terus? Pak Yosi menyampaikan seperti itu. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, ini ada efek-efeknya. Semua yang kita lakukan ada efeknya ke anak. Ya, bisa berjangka panjang seperti yang saya alami. Malah sangat panjang, itu sudah 30 tahun lebih. Saya masih merasakan dampaknya sampai sekarang. Ada juga perilaku guru yang dulu membuat saya itu jadi leader. Efeknya masih saya rasakan sampai sekarang. Jangan sampai ya perilaku kita ya terjadi seperti yang saya rasakan. Yang pertama, membuat merasa bersalah. Ya, yang kedua, penghukum. Yang ketiga, ya, yang keempat, apa tentunya Bapak Ibu? Pak, mantap. Yang kelima, manager. Yang keenam, terakhir, penghukum. Ya. Bapak Ibu nanti bisa diperdalam lagi. Ya. Oke. Nah, terakhir Bapak Ibu, tahapan untuk merestitusi. Tahapan kita memperbaiki anak, perilaku anak, bukan mengolah-alik kesalahan. Ya, memperbaiki, termasuk kita bisa merestitusi diri kita sendiri. Hal yang salah dari kita perbaiki sendiri. Ya. Yang pertama, validasi kebutuhan. Anak berbuat pasti ada tujuan, ya, pasti ada tujuan. Kemudian kita cari tahu tujuannya apa, ya. Setelah itu, yang pertama ini yang bawah dulu, yang menstabilkan identitas. Identitas ada dua Bapak Ibu tadi, identitas gagal dan identitas sukses atau berhasil. Kalau anak pemarah itu identitas gagal atau berhasil? Gagal. Malas, gagal. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita panggilkan ke anak bahwa yang dilakukan itu baik apa enggak, salah apa benar, sesuai apa tidak. Itu namanya menampilkan identitas. Nanti ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Kemudian validasi kebutuhan. Semua yang dilakukan pasti punya tujuan. Ya,
Misalkan tadi yang berkelahi, ya misalkan dua orang berkelahi, pasti ini ada tujuannya. Ya, mungkin si A ngejek dulu, ya, si B jadi panas, kemudian nonjok atau narik baju, itu pasti ada tujuannya. Jadi semua perilaku pasti punya tujuan. Kita validasi, ya, validasi kebutuhannya. Misalkan seperti ini, itu karena ngejek saya Pak, ini saya jadi marah, makanya saya tarik bajunya. Benar nggak kira-kira? Kalau diejek marah nggak, Bapak Ibu? Marah. Jadi tindakannya itu sebetulnya betul, tapi kita arahkan, ya. Marah itu kan kurang baik, kita arahkan yang baik. Jadi kita jangan salahkan tindakannya, tapi kita apa ya namanya ya, menyadarkan anak bahwa tindakannya itu tidak bagus, walaupun tujuannya pasti ada. Itu namanya tahap validasi kebutuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kaitkan dengan keyakinan yang ada di masyarakat yang termasuk anak-anak yakini. Ya, pasti siapapun nggak senang lah berkelahi. Ya, inginnya saling menghargai. Nah, kaitkan itu, ya, kaitkan itu dengan keyakinannya. Berarti sebenarnya kamu senang nggak sih kalau saling berkelahi? Pasti nggak senang. Nah, pasti jawabnya nggak senang. Dan seharusnya bagaimana? Seharusnya ya damai, saling menghormati. Nah, kaitkan dengan itu. Maka anak-anak sadar sendiri bahwa tindakannya itu tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya ada nilai kebaikan di dirinya. Itulah restitusi, tahapannya seperti itu. Nah, tahapannya Bapak Ibu, menstabilkan identitas, kemudian seperti ini Bapak Ibu tanyakan, berbuat salah itu manusiawi, semua orang pernah berbuat salah, ya. Bapak Ibu juga pernah salah. Bapak Ibu nggak tertarik mencari kesalahan kamu, ya, tidak tertarik mencari yang benar, siapa yang salah, siapa. Nah, termasuk anak menyalahkan dirinya sendiri terus-menerus juga tidak baik. Kemudian ini tahap berikutnya, validasi kebutuhan. Nah, misalkan tadi ya, untungnya cuma narik top bajunya, Bapak Ibu bisa menyampaikan itu. Untung kamu cuma narik bajunya, tidak sampai memukul dan lain sebagainya, tidak sampai tindakan fisik yang lain. Itu kan berarti anak, oh berarti saya tidak begitu fatal banget, akan menyadari itu. Tindakan yang saya lakukan tidak fatal banget. Tuh. Ini berikutnya keyakinan. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, nilai keyakinan apa dikaitkan dengan kesalahannya tadi. Ya, Bapak Ibu, mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah cukup siap. Kita bisa sambung kembali lah. Kalau Bapak Ibu merasa ini materi penting, saya akan menyampaikan, menjelaskan, mungkin juga mempraktekkan semampunya saya bisa. Saya buka bersedialah untuk kita sama-sama belajar. Nanti saya juga akan belajar lagi karena waktu 2 minggu untuk mempelajari begitu banyak. Saya juga serapannya masih terlalu ini. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit saya berbagi ilmu bisa bermanfaat buat saya, Bapak Ibu, dan terutama murid-murid kita. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri. Langsung saya tanya jawab. Moga Bapak Ibu barangkali ada yang ditanyakan terkait materi tadi. Moga Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau pertanyaan tidak yang berikan. Ini pertanyaan dari saya. Bagaimana cara menciptakan atau mulai menciptakan atau memulai melakukan restitusi
Restitusi. Ya. Keseharian selama masuk belajar. Ya, Bapak Ibu, ada pertanyaan menarik. Bagaimana cara mulai melakukan restitusi? Sebetulnya restitusi itu bisa dilakukan di semua bentuk kesalahan, tetapi kadang memang membutuhkan waktu. Jadi mungkin kita bisa pilih-pilih lah, tidak semua permasalahan direstitusi karena memang menyita waktu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai mahir, proses restitusi 5 menit juga bisa selesai, tergantung tingkat permasalahannya. Jadi tahapannya seperti ini. Misalkan Bapak Ibu menjumpai anak yang bermasalah ya, nah, kita undang anak secara, tapi jangan di depan umum ya. Kita luangkan waktu untuk duduk santai dengan anak. Kita undang misalkan di ruang PK atau di ruang TU yang tidak banyak orang di situ, situasinya santai. Kemudian kita bicara ya, bicara. Jangan sekali-kali Ibu tanyakan adalah kamu tahu salahnya apa. Nah, ya, aku tadi berperilaku seperti ini, terus kenapa? Jangan itu langsung dijat salah. Nanti anak akan menyadari perilakunya itu salah. Nah, setelah anak mulai menyadari, ngobrol-ngobrol biasa saja, ngobrol biasa. Setelah anak mulai menyadari perilakunya salah, Bapak Ibu tinggal yang tadi ya, validasi tindakan salah. Nah, ini ya, pakai kata-kata ini boleh, dikembangkan boleh. Yang intinya biar anak itu mulai menyadari kesalahannya, kemudian kuatkan ya. Bapak Ibu juga pernah salah, jadi biar anak tidak terpuruk dengan kesalahannya. Tuh, setelah itu ngobrol-ngobrol, lanjut ke tahap berikutnya, ngobrol biasa saja. Jadi kayak orang ngobrol-ngobrol. Nah, validasi kebutuhan. Pasti tadi sampaikan, kok kamu melakukan ini pasti ada alasannya ya. Misalkan ada alasan mencuri lah ya. Misalkan ngambil uangnya si A, ketahuan. Kan pasti ada alasannya. Kita gali alasannya itu. Kita gali. Ya. Oke. Misalkan anak lagi jam pelajaran kok kambing kemarin yang simulasi yang saya lakukan itu kan salah, jam pelajaran meninggalkan ya. Di tahapan ini saya memvalidasinya seperti ini. Iya, Bapak juga sama, kalau lapar ya yang dicari makan, Bapak akan berusaha untuk makan. Nanti anak-anak kan tahu, berarti saya tidak disalahkan karena saya punya tujuan. Nah, tahapan terakhir kaitkan dengan yang seharusnya ya. Berarti saat guru ada di depan, maka anak harus di kelas, harus belajar. Nah, kaitkan. Nah, seharusnya bagaimana kalau jam pelajaran kamu harusnya di mana? Nanti anak kan jadi sendirinya, harusnya di kelas, harusnya saya belajar. Nah, jadi yang kamu lakukan tadi sesuai dengan yang kamu yakini ini enggak? Sesuai dengan nilai positif ini enggak? Iya, anak akan yakin sendiri. Nah, nanti kita tawarkan solusinya. Bagaimana kamu perbaiki, misalkan masalah kamu. Tentunya kalau jatahnya Pak Yosi ngajar, anaknya nggak ada di situ kan, Pak Yosi kecewa. Nah, saya ini nggak ada, apalagi ada yang bilang di kantin. Saya juga sebel loh kalau seperti itu, ya marah. Nanti anaknya akan ditanya, ya kita tawarkan solusinya. Atau bisa saja anak, kamu punya solusi apa untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ini proses restitusi. Ini tahapannya seperti itu. Jadi kita ngobrol-ngobrol biasa saja ke anak. Sebetulnya ya selama ini kita lakukan, ya kita lakukan, tapi cenderung kita mengambil posisinya itu ada yang menghukum, membuat anak merasa bersalah. Ya, kita arahkan, kita idealnya menuju ke arah manajer. Minimal dalam melakukan proses perbaikan ke anak, minimal yang kita posisinya teman, ya teman. Karena
Ya seperti tadi saya sampaikan, kalau kita ngambil posisi sebagai penghukum, jelas nanti nama bapak ibu akan dicoret dari angan-angan kehidupannya si anak ini. Ya jelas. Saya sudah mencontohkan tadi. Ya. Tapi kalau guru yang teman lah ya, teman itu terngiang-ngiang terus. Yang bapak ibu kan tahu lah guru favoritnya siapa. Itu pasti bukan karena dia saat mengajarkannya bagaimana kepenak atau gimana, pasti ada alasan tertentu. Begitu, Ibu? Ada pertanyaan lain? Monggo. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya dalam hal ini tidak bertanya, Pak. Ya, tapi mungkin saya hanya ingin menyampaikan saja. Yang jelas untuk kegiatan kali ini saya sangat mengapresiasi dan terima kasih sekali Pak Abdul. Ini merupakan diseminasi materi yang sangat bagus menurut saya. Karena selama ini memang kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, dalam arti sekaligus menghadapi anak di kelas, kita memang banyak melakukan kesalahan, terutama untuk saya pribadi. Kalau untuk yang lain sih mungkin tidak tahu lah ya, mungkin apa beda apa tidak beda. Ya, itu. Jadi sebenarnya sih dalam kurikulum apapun dari dulu sebenarnya memang kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Dalam arti kita hanya harusnya kan kalau sesuai dengan paradigma pendidikan Ki Dewantara, kita tidak boleh menuntut tapi menuntut anak nah, sehingga memang sebenarnya dari dulu pun sebenarnya kita tidak boleh menghukum anak baik secara fisik maupun secara verbal dan gitu. Yang seharusnya harus kita lakukan adalah ya tadi seperti kayak namanya restitusi gitu ya, jadi memperbaiki kesalahan anak mungkin dengan cara mengarahkan, membimbing dan sebagainya seperti itu. Jadi saya sangat apresiasi sekali terhadap materi yang disampaikan oleh Pak Abdul saat ini, karena terus terang saja di dalam materi kurikulum Merdeka ini kan kita teman-teman juga tidak istilahnya mungkin tidak sempat atau tidak belum mau membaca gitu deh. Tapi dengan adanya kegiatan ini tentunya kita paling tidak ada sedikit pencerahan gitu, terutama terkait dengan bagaimana kita di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, terutama sekali untuk menghadapi sikap dan perilaku anak-anak ketika mereka itu mengikuti pembelajaran. Saya kira itu Pak Abdul. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan terima kasih. Kalau seandainya nanti mungkin ada lanjutan dari kegiatan ini sangat bagus. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin apresiasinya sebetulnya masih sangat minim ya pengetahuan yang saya serap. Kita nanti bisa bareng-bareng belajar lah. Sebetulnya masih ada beberapa slide presentasi, tetapi waktunya sudah mepet. Masih ada materi 5 kebutuhan dasar manusia, sebetulnya masih ada. Terus ada materi keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa melihat. Kebetulan saya kan bukan wali kelas, tapi saya ngambil kelasnya Pak Badrun untuk tidak simulasi, tapi saya langsung praktek. Jadi nanti harapannya di kelas itu nggak ada peraturan, ya, nggak ada peraturan. Kenapa nggak perlu peraturan? Sama seperti kita mandi sehari 2 kali, nggak ada peraturan. Karena apa? Kita sudah meyakini ada nilai-nilai baik yang kita yakini. Maka arahnya nanti membentuk. Sebentar ya, saya tampilkan slide-nya tapi singkat saja. Nah, ini 5 kebutuhan dasar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca. Ya. Nah, ini ya. Mengapa masih ada aturan harus memakai helm
saat berkendara. Kenapa nggak ada peraturan mandi minimal sehari 2 kali? Kenapa yang ada helm harus diatur, masih harus diatur? Kenapa? Karena biasanya apa? Motivasinya masih eksternal, takut ditilang polisi, takut kena razia. Padahal sebetulnya tujuannya apa? Keamanan. Kalau semua sudah menyadari keamanan, maka walaupun jalan sebentar ke warung atau di kampung pakai helm, ya. Karena musibah kayak saya kemarin di depan rumah itu nyemplung karet, nyemplung got, ketindihan motor dari Rabu kemarin di depan rumah, itu pakai helm di depan rumah loh. Ini tinggal masuk saja sampai rumah, datang nyemplung ke got sama motor-motornya. Untuk motornya nggak tinggi saya pak, tuh, untuk pakai helm. Nah itu yang namanya musibah. Tidak harus di kota, tapi motivasi orang pakai helm karena Pak polisi masih eksternal, belum internal. Jadi sebetulnya nilai-nilai yang diyakini kan keselamatan, terutama keselamatan kepala, bukan keselamatan tangan kalau helm. Nah di kelas kita arahkan ke keyakinan kelas. Nah ini yang peraturan, yang keyakinan. Contohnya ya, bedanya ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya bisa menghormati orang lain, menghormati guru, kemudian berkomitmen dan lain-lain. Yang berlari di kelas atau koridor, keyakinannya ya keselamatan, keamanan. Tapi kalau Bapak Ibu membuat keyakinan, nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah banyak-banyak, 5-7 saja. Ya, biar anak-anak betul-betul meyakini dulu. Seperti kesehatan tadi. Ya. Nah, berawal dari peraturan kelas. Kalau peraturannya belum ada, yang minimal dibuat dulu Bapak Ibu. Peraturannya dibuat dulu. Kalau kelasnya Pak Badrun kemarin semi hari apa itu saya buat peraturan. Setelah peraturan ada tertulis tempel di dinding. Selang beberapa minggu, 1 atau 2 minggu, anak-anak sudah paham ada aturan ini. Baru kita transisikan, kita ubah, kita transformasikan menjadi sebuah keyakinan. Kita cuplik-cuplik peraturan nomor ini terkait dengan waktu, yang nomor 3 terkait dengan waktu, Berarti kita arahkan ke keyakinan disiplin waktu itu baik. Maka akan muncul sebuah keyakinan setiap warga kelas harus berdisiplin waktu. Atau pakaian, jangan jagonya dikeluarkan. Nanti ada peraturan-peraturan tentang itu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di kelas 8C, kelasnya Pak Badrun. Ya sudah saya buat, nanti videonya saya insya Allah nanti malam saya tampilkan di YouTube. Video untuk keyakinan kelas. Nah setelah keyakinan kelas itu terbentuk, akan muncul lingkungan positif di kelas itu. Kalau setiap kelas punya lingkungan yang positif, maka seluruh sekolah akan muncul terbentuk budaya yang positif, termasuk bagi Bapak Ibu gurunya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sekali Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya mendemonstrasikan sekelumit materi yang saya serap di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul yang telah menyampaikan definisi budaya positif. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Abdul menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang terakhir menutup. Sebelum acara hari ini ditutup, kami telah membawa acara. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan.
Kabupaten